Papan Rejo jebol sementara. Jawa Tengah adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Provinsi yang beribu kota Semarang ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa di bagian utara serta Samudra Hindia di bagian selatan. Dengan rata-rata ketinggian permukaan tanah berkisar antara 0 sampai 3 meter di atas permukaan laut, mengakibatkan beberapa wilayah khususnya di daerah pesisir utara seringkali mengalami banjir yang cukup besar ketika musim penghujan tiba. Beberapa wilayah dengan elevasi terendah termasuk Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, serta Kabupaten Pati sering terkena dampak dari meluapnya air rob, ditambah tingginya curah hujan yang semakin memperparah debit air yang menggenangi wilayah-wilayah tersebut. Konon banjir yang terjadi di wilayah pesisir utara tersebut berkaitan dengan keberadaan Selat Muria di masa lalu, sehingga mempengaruhi kondisi geografi di beberapa wilayah tersebut saat ini. Lalu, kira-kira seperti apa keberadaan Selat Muria dan bagaimana kondisi geografi pesisir utara Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah pada masa lalu? Sebelum kita menjelajah lebih jauh, mohon dukungannya untuk menekan tombol like dan subscribe agar channel ini dapat terus berkembang. Setiap awal tahun, sejumlah kota di pesisir Jawa Tengah seperti Demak, Pati, Semarang, dan Kudus, serta Jepara seringkali terendam banjir. Kondisi tersebut memunculkan spekulasi soal munculnya kembali Selat Muria. Sebelum menjadi daratan seperti sekarang, sekitar 300 tahun yang lalu, Selat Muria merupakan selat yang pernah ada dan menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Muria. Selat ini dulunya merupakan daerah perdagangan yang ramai, dengan kota-kota perdagangan seperti Demak, Jepara, Pati, dan Juwana. Selat Muria saat ini termasuk dalam dataran non-struktural utama, yang diperkirakan bahwa pada suatu waktu di masa lalu, daerah tersebut merupakan lautan. Sebelum pada akhirnya sekitar tahun 1657, endapan sungai yang bermuara di selat ini terbawa ke laut, sehingga selat ini semakin dangkal dan lama-kelamaan menghilang, sehingga Pulau Muria menyatu dengan Pulau Jawa. Berdasarkan catatan sejarah, pada masa itu terdapat sebuah pulau yang bernama Pulau Muria. Bentangan alam dari Pulau Muria sendiri terdiri dari Gunung Muria yang terletak di bagian tengah pulau. Sedangkan di bagian selatan Pulau Muria terdapat perbukitan Pati Ayam yang terbentuk dari aktivitas vulkanik Gunung Muria di masa lampau. Beberapa contohnya adalah Mahar Bambang, Mahar Gunung Rowo, dan Mahar Gembong. Mahar sendiri adalah kawah gunung berapi yang luas dan tidak terlalu tinggi yang disebabkan oleh letusan freatomagmatik. Letusan ini terjadi ketika air tanah bersentuhan dengan magma atau lava panas, menghasilkan ledakan eksplosif, dan seringkali terisi air hingga membentuk danau kawah. Dahulu kala, di tepian Selat Muria terdapat pelabuhan-pelabuhan perdagangan dengan berbagai komoditas seperti kain tradisional dari Jepara, garam dan terasi dari Juwana, dan beras dari pedalaman Jawa dan Pulau Muria. Selain itu, keberadaan selat tersebut juga menjadikan kawasan Selat Muria sebagai lokasi galangan kapal yang memproduksi kapal-kapal jukung Jawa yang terbuat dari kayu jati. Kapal-kapal yang diproduksi di daerah ini cukup terkenal hingga ke mancanegara. Karena ukurannya yang besar dan arsitekturnya yang unik, bangsa Eropa menyebutnya dengan istilah Jung Jawa. Kapal-kapal tersebut banyak ditemukan di pegunungan Kendeng yang terletak di sebelah selatan Selat Muria. Keberadaan industri galangan kapal menjadikan daerah ini lebih kaya dibandingkan dengan pusat kerajaan Majapahit, sehingga daerah ini didominasi oleh para pedagang Muslim. Bahkan seorang penulis asal Portugis bernama Tome Pires menjuluki mereka sebagai penguasa kapal jung. Pada awalnya, kawasan ini terdiri dari pelabuhan-pelabuhan kecil di sekitar selat dengan Demak sebagai pelabuhan utama. Namun akibat konflik politik, komoditas yang berasal dari daerah sekitar Selat Muria, yaitu Pulau Muria dan Pegunungan Kendeng bergeser ke pelabuhan Sunda Kelapa. Selain itu, sebuah laporan pada tahun 1657
menyatakan bahwa endapan fluvial dari sungai-sungai yang bermuara di Selat Muria seperti Sungai Serang, Sungai Tuntang, dan Sungai Lusi mulai mengakibatkan pendangkalan sehingga selat tersebut tidak dapat dilalui kapal-kapal besar. Dan pada akhirnya pusat perdagangan pun sempat dipindahkan ke daerah Jepara. Akibat dari pendangkalan sungai-sungai besar ini, Tumenggung Natayirnawa dari Pati memerintahkan untuk menggali endapan di selat tersebut. Namun ternyata endapan tersebut terjadi begitu cepat dan di luar perkiraan, hingga akhirnya menutupi sepenuhnya Selat Muria. Pada masa-masa terakhir keberadaan Selat Muria, terdapat sebuah saluran air yang dapat dilalui oleh perahu-perahu kecil yang sekarang disebut Kali Londo. Sisa-sisa dari Selat Muria juga dapat dilihat dari Sungai Kali Londo. Sungai ini membentang dari Juwana di sebelah timur hingga ke Tanjung di sebelah barat. Beberapa sungai juga terbentuk dari bekas Selat Muria, seperti Sungai Silugonggo yang melintasi wilayah Kabupaten Pati. Di daerah ini sering ditemukan bangkai-bangkai perahu, kapal, dan meriam yang menjadi bukti adanya Selat Muria di masa lalu. Pakar Geologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Eko Subowo mengatakan, faktor utama munculnya Selat Muria bukanlah banjir seperti yang sering terjadi saat ini, melainkan penurunan ketinggian tanah yang mungkin terjadi. Dijelaskan bahwa penurunan permukaan tanah di wilayah Semarang, Demak, dan sekitarnya bervariasi dengan intensitas tertinggi mencapai 10 cm per tahun, seperti yang terjadi di wilayah Semarang Timur. Perbedaan ini tergantung dengan kondisi tanah dan faktor lain yang dapat menyebabkan penurunan tanah di wilayah tersebut. Selain itu, kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim juga bisa menyebabkan Selat Muria berpotensi muncul kembali. Beliau mengatakan bahwa banjir adalah aktivitas alami yang terjadi karena sungai-sungai yang bermuara di daerah tersebut. Selain itu, banjir justru akan membawa sedimen ke wilayah terdampak dan hasilnya meningkatkan ketinggian daratan ke wilayah tersebut. Selat Muria, keberadaannya bukanlah mitos semata. Melalui penemuan sisa-sisa bangkai kapal dan sungai-sungai yang menjadi saksi keberadaannya di masa lalu, keberadaan Selat Muria masih dapat ditemukan jejaknya. Meskipun ada spekulasi mengenai kembalinya Selat Muria akibat penurunan permukaan tanah dan kenaikan permukaan air laut. Pakar BRIN menyatakan bahwa banjir saat ini bukanlah penyebab utama terbentuknya selat tersebut, melainkan banjir yang sering melanda pesisir utara Jawa Tengah, khususnya di sekitar Semarang, Demak, Jepara, Kudus, dan Pati, disebabkan oleh kombinasi elevasi tanah yang rendah, tingginya curah hujan, dan fenomena air rob. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, sampai jumpa pada video selanjutnya.